Seperti lagu yang kami nyanyikan, benar kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah menebus kami, Engkau bangkit bagi kami. Biarlah jaminan yang Kau berikan kepada kami tidak kami sia-siakan, tetapi kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh hidup serupa dengan Kristus, dengan anugerah-Mu. Biarlah ketika kami memiliki komitmen untuk hidup serupa Kristus, kami membutuhkan terang firman-Mu, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami untuk memahami firman-Mu dalam bahasa yang bisa dimengerti. Sehingga kami bukan hanya memahami firman-Mu, tapi kami juga mengenal Engkau, memiliki relasi yang intim dengan Engkau, dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, saya ini ya gerak-gerak sedikit ya. Oke, selamat pagi. Tadi Pendeta I. David menyalami saya selamat tahun baru gitu ya. Tapi karena belum tahun baru, jadi saya ucapkan selamat akhir tahun gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Denny Teguh Sutandio, pelayanan di GKA Gloria Pacar. Di sini ada papa mama saya, baju biru sama baju kuning ya. Bisa bangkit berdiri. Ya, itu papa mama saya datang. Istri saya lagi ke Gloria Pacar sama anak saya ya. Oke, itu dulu perkenalan dari saya. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Sebenarnya judulnya adalah Maranatha ya, Maranatha, Tuhan kami datanglah. Tetapi karena teks kita bahas Matius 24 ayat 14, jadi saya lebih mengganti temanya dengan beritakan Injil hingga kedatangannya yang kedua. Ini bukan karena saya orangnya iseng, karena anti mainstream, bukan, tetapi karena sesuai dengan teks yang akan kita renungkan hari ini. Anggaplah ya, misalnya Pendeta I. David itu ditelepon sama temennya gitu ya, dari luar kota, dari luar pulau gitu ya. Nanti tanggal 7 Januari 2024 aku akan ke Surabaya. Wah, pasti Pendeta I. David pasti seneng ya. Wah, lumayan nih, temanku jarang ketemu, tiba-tiba mau datang ke Surabaya gitu kan. Pasti Pendeta I. David, pasti apa yang dilakukan oleh Pendeta I. David, oh ya saya doakan ya supaya sampai Surabaya dalam keadaan yang selamat. Enggak kan? Yang dilakukan oleh Pendeta I. David apa? Oh ya gak apa-apa kalau kamu ke Surabaya nginep di rumahku, meskipun kamarnya penuh ya, ya enggak apa-apa lah, nginep di rumahku. Kemudian apa yang menjadi tanda-tanda kedatangan dari temannya Pendeta I. David? Ya dia kan katanya mau ke Surabaya nih tanggal 7. Pasti dia ngasih kabar kan sebelumnya. Misalnya apa? Tanggal 6 Januari misalnya temannya Pak I. David bilang ke Pak I. David, "Bro, aku nanti tanggal 7 Januari bakal sampai di Surabaya jam 10 pagi. Ini aku mau berangkat ini loh, karena jauh dari luar pulau. Jadi aku berangkatnya hari tanggal 6 jam 7 malam misalnya. Sampai sana kira-kira pagi ya. Jangan lupa ya, tolong dijemput." Nah, ya kan enggak tahu diri gitu kan ya. Dari luar pulau minta orang jemput gitu kan ya. Itu namanya tanda kedatangan. Oh, berarti ketika Pendeta I. David dapat informasi dari temannya bahwa tanggal 7 Januari jam 10 temannya bakal sampai ke Surabaya. Berarti apa yang dilakukan oleh Pendeta I. David? Jemput di bandara, kemudian ajak makan, kemudian nginep di rumahnya Pendeta I. David. Karena apa? Sudah ada tanda-tanda kedatangannya dia kan. Kedatangannya temannya Pendeta I. David sudah tahu nih tandanya, tanggal 7 nanti jam 10 pagi. Oh ya, cepetan. Berarti Pendeta I. David langsung mempersiapkan segala sesuatu untuk menjemput temannya. Karena temannya sudah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Hal yang sama juga dengan kedatangan Kristus, bukan? Kedatangan Kristus yang kedua kali itu juga memiliki tanda-tanda, sama seperti temannya Pendeta I. David. Tapi seringkali kedatangan Kristus yang kedua, kita sering mendengar apa? Beberapa pengkhotbah itu mengidentikan kedatangan Kristus yang kedua dengan simbol 666, antikristus. Beritanya adalah berita yang menakutkan kan, 666 itu artinya apa? Itu antikristus, itu dari setan gitu kan ya. Pokoknya semua yang barcode 666, plat nomor 666 semua itu ditakuti semua.
kedatangan Kristus yang kedua seharusnya menjadi tanda sukacita bagi orang percaya, tetapi menjadi apa? Menakutkan. Belum lagi misalnya ada film Left Behind gitu ya, ada pengangkatan gitu kan ya. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya, kamu tidak akan diangkat. Tapi kalau orang seperti pendeta David, seperti semu gitu kan, langsung diangkat gitu kan. Diangkat rohnya, tubuhnya juga, bajunya hilang semua. Wah, itu kita jadi ketakutan. Ini Yesus mau datang kedua kali. Beritanya justru mengerikan kan? Akhir zaman dengan kedatangan Kristus yang kedua sebenarnya tidak ada interval sama sekali. Nggak ada ceritanya akhir zaman tiba-tiba 100 tahun kemudian Yesus baru datang. Tidak. Ketika akhir zaman ada, Yesus datang kedua kali pada waktu itu. Di dalam Matius 24 ayat 36, Yesus bilang tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan malaikat di surga tidak ada yang tahu. Bahkan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti Yesus tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Kalau Yesus tidak tahu, maka ketika ada orang-orang yang berani memprediksi kedatangan Kristus, dia lebih hebat dari Yesus ya. Meskipun dia tidak tahu kapan dia akan kembali, tapi dia memberikan tanda-tanda kedatangan dia. Matius 24 kita baca, Matius 24 ayat 14, karena hanya satu ayat kita akan membacakannya bersama ya. Injil Matius 24 ayat 14. Kita membacakannya bersama, 1, 2, 3. Kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Di sini kita diberitahu oleh Yesus bahwa Injil kerajaan akan diberitakan, itu salah satu tanda kedatangan dia. Nah, kenapa Injil harus diberitakan? Paling tidak kita akan belajar 3 alasan. Yang pertama, kalau kita membaca ayat yang ke-14 sekali lagi, di situ dikatakan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kata semua bangsa muncul lagi di ayat yang ke-9. Kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bangsa di sini merujuk kepada bangsa non-Yahudi yang sengaja membenci para murid Yesus. Menarik ya? Injil diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan semua bangsa itu adalah orang-orang non-Yahudi yang membenci para murid Yesus, membenci Injil. Berarti apa yang kita bisa pelajari hari ini? Bukankah ini mengajar? Ya, orang percaya akan disiksa. Ya, orang percaya akan dibenci. Orang percaya akan mengalami penganiayaan. Tetapi meskipun demikian, Donald E. Hagner mengatakan, mereka justru perlu Injil. Mereka tetap diutus Kristus menjadi saksi bagi mereka. Meskipun para murid Kristus dibenci dan disiksa oleh semua bangsa, karena nama Kristus, mereka tetap diutus oleh Kristus menjadi saksi bagi mereka. Justru ketika orang-orang Kristen dianiaya, disiksa, mengalami penganiayaan, justru mereka para penganiaya itu perlu Injil. Kenapa coba? Kenapa orang bisa menganiaya Injil? Kenapa orang bisa menganiaya orang Kristen? Karena mereka sebenarnya dipenuhi dengan kebencian, bukan? Mereka membenci Kristus, mereka benci orang Kristen, maka mereka menganiaya orang Kristen. Justru di saat itulah mereka sebenarnya perlu Injil kan? Karena hati mereka itu tidak ada kasih, hati mereka penuh dengan kebencian. Seorang Kristen dari Timur Tengah namanya Azad. Dia dulunya penganut agama lain, kemudian menjadi orang Kristen, kemudian dia mengalami penganiayaan. Meskipun Azad mengalami penganiayaan, dia punya kerinduan tetap memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Dia menyelundupkan Alkitab. Bapak Ibu pasti tahu ya, di Timur Tengah orang Kristen hidupnya pasti tidak enak kan? Tidak mungkin langsung mendirikan gereja, langsung bisa penginjilan dengan enak, tidak ada. Orang di Timur Tengah pasti mengalami penganiayaan seperti itu. Makanya seorang Azad itu menyelundupkan Alkitab. Pada waktu kira-kira matahari terbenam, dia keluar dari rumahnya, dia bawa itu isinya adalah Alkitab. Jadi di Timur Tengah pada waktu itu gitu ya, itu ada percetakan sendiri, mencetak Alkitab per lembar per lembar, kemudian diikat gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam ini tas gitu ya, dan itu isinya kira-kira 20 kilo. Bayangkan ya, isi 20 kilo satu orang membawa
tas itu ya, isinya Alkitab, dan dia datang ke beberapa orang-orang, masukkan Alkitab, menyebarkan Alkitab. Meskipun dia sudah mengalami penganiayaan, tapi mereka azat tetap memberitakan Injil. Dengan cara apa? Menyelundupkan Alkitab. Ketika orang percaya disiksa dan dibenci oleh orang-orang yang membenci Kristus, itu membuktikan bahwa para penyiksa itu perlu dikasih oleh Kristus. Yang kedua, kalau kita membaca ayat yang ke-10, Matius 24 ayat 10, Bapak Ibu bisa buka Alkitab kita. Di ayat yang ke-10, di situ dikatakan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan membenci. Penganiayaan mengakibatkan beberapa orang Kristen itu meninggalkan iman mereka dan ikut-ikutan dengan para penyiksa itu untuk apa? Membenci sesama orang Kristen. Ironis ya. Dan makin bertambahnya kedurhakaan, makin kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin di ayat yang ke-12. Berarti penginjilan diperlukan karena adanya kerusakan moral. Dunia kita juga penuh dengan kerusakan moral, bukan? Ada berbagai macam kasus, ada berbagai macam kejahatan yang menimpa dunia kita. Ada perang Israel dan Palestina, ada segala hal. Apa yang menjadi solusinya? Dunia kita mengajarkan apa? Kalau ada kejahatan moral, kalau ada kerusakan moral, solusinya adalah ditambah hukum, ditambah peraturan. Peraturannya semakin banyak, berarti moralnya semakin genah, semakin beres. Benar? Bukankah yang terjadi ketika hukum makin banyak, justru kerusakan semakin liar, bukan? Tidak ada solusi lain. Injil diperlukan karena banyaknya kerusakan moral. Solusi bagi dunia yang semakin rusak bukan ditambah hukum, tetapi pentingnya kasih sejati yang ada di dalam Injil Kristus. Kalau tidak ada Injil, dunia kita semakin rusak. Tanpa Injil, dunia akan semakin gelap. Makanya kita harus menjadi saksi Injil. Dan yang terakhir munculnya para nabi palsu dan pemberitaan Injil. Kalau kita melihat di ayat yang ke-11 misalnya, di situ dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu adalah mereka sekerombolan orang yang mengaku rasul, mengaku pemberita Injil, mengaku memberitakan Injil Kristus dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang spektakuler, tetapi mereka sebenarnya adalah nabi-nabi palsu. Di ayat yang ke-24, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Wow. Mereka mengadakan tanda mujizat, mereka mengadakan bahasa sekarang KKR, kesembuhan ilahi, tetapi Injil mereka bukan Injil yang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Bukankah zaman ini juga ada Injil-Injil palsu ya? Injil palsu, Mesias palsu misalnya. Kalau dari gambar ini Bapak Ibu pasti tahu ini artinya apa? Injil kemakmuran, Injil sukses gitu kan ya. Ini lihat gambarnya dari Alkitab, kemudian Alkitab itu adalah sumber menghasilkan banyak uang, banyak cuan gitu kan ya. Injil kemakmuran, Injil sukses gitu kan ya. Itu sudah biasa. Sekarang ada yang lagi ngetren. Pernah tahu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa? Ini Mesias palsu zaman sekarang. Jadi pendirinya adalah Yang Xiangbin, semoga tidak salah baca, nanti pendeta David bisa mengoreksi gitu ya. Yang Xiangbin ini sama Cao Weishan itu seorang pasangan suami istri. Istrinya itu mengaku sebagai penjelmaan dari Kristus. Jadi katanya Yang Xiangbin ini, susah banget. Yang Xiangbin itu ya, dia katanya bilang Yesus itu mati, betul, Yesus itu bangkit. Tapi manusia setelah itu, orang Kristen kan masih bisa berdosa toh. Berarti penebusan Kristus itu gagal. Makanya Kristus dari surga balik lagi turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi seorang perempuan namanya Yang Xiangbin. Di mana? Kalau ngelihat dari namanya kan kelihatan kan, dia bukan orang Tulungagung, bukan kan? Namanya dari mana itu? Nganjuk, bukan. Dari mana? Dari Tiongkok kan. Jadi Yang Xiangbin ini mengaku penjelmaan Kristus. Jadi Kristus datang lagi ke dunia dalam dirinya Yang Xiangbin di Tiongkok tahun 1991. Dan gereja ini sudah menyebar, ada di YouTube. Nggak usah dicoba dicari ya, sekarang ya kita mendengarkan firman Tuhan, nggak usah dicari ya. Di YouTube itu ada Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sudah ada kontak person di Indonesia dari gereja ini. Wah luar biasa kan? Kalau Bapak Ibu melihat sekilas di YouTube itu keren banget videonya. Wah, gambarnya menarik gitu ya, kayak saksi Yehova gitu ya. Gambarnya menarik, videonya keren banget. Salib loh, ada salibnya loh ya.
salibnya bukan kebalik loh, salibnya beneran toh, salibnya kan gitu kan, oh berarti Alkitabiah ini, Kristen ini gitu kan ya. Tapi beneran, ada salibnya, namanya pakai gereja, ada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan setan yang Maha Kuasa loh, Tuhan yang Maha Kuasa loh, kurang rohani apa coba. Tapi dia Mesias palsu kan, karena dia tidak menghargai penebusan dari Kristus, menganggap penebusan Kristus itu gagal, makanya perlu dia menggantikan Kristus yang mati dan bangkit beberapa ribu tahun yang lalu. Pemberitaan Injil sejati sangat penting karena banyak Injil palsu yang beredar dan berakibat kehancuran hidup manusia. Ketika orang percaya kepada Injil palsu, mereka mungkin akan mengalami, wah luar biasa, enak ya gitu kan ya. Ternyata apa? Hidup mereka hancur karena mereka tidak percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Apa itu Injil? Dari tadi kita ngomongin tentang Injil ya, apa itu Injil? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa itu Injil? Bapak Ibu bisa mendefinisikan Injil itu apa? Yang bisa mendefinisikan Injil dapat foto gratis bersama pembicara. Injil apa artinya Injil? Saya mendengarkan suara-suara yang sayu-sayu. Injil itu apa? Tuhan Yesus, ya. Ada lagi lebih lengkap lagi? Lumayan kan? Injil apa lagi selain Tuhan Yesus? Injil itu apa? Wah, nggak dapat hadiah sepeda dari Pak David nanti. Alkitab, oke. Ada lagi? Satu lagi. Injil itu apa? Keselamatan, oke. Ini parsial semua ya. Oke, Injil itu apa? Coba kita baca bersama-sama ya. Saya kutip dari R.C. Sproul, John Piper, dan Timothy Keller biar kelihatan keren. Injil kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Injil adalah berita tentang apa yang telah Allah lakukan bagi umatnya, yaitu mengutus Kristus untuk mati menebus dosa dan bangkit. Kok nggak ada suaranya ya? Bagi kita yang mengubah status kita selamanya dan membawa kita untuk menikmati Allah selamanya di langit dan bumi yang baru. Yang penting adalah Injil bukan nasihat baik, tetapi apa bedanya Bapak Ibu? Kenapa Injil bukan disebut nasihat baik? Dunia kita mengajarkan apa sih? Dunia kita mengajarkan hukum kan, nasihat kan, good advice, nasaran, nasihat, kamu harus begini, kamu harus begini, kalau kamu tidak begini, kamu akan tidak diselamatkan, kalau kamu tidak begini, kamu tidak masuk surga, kalau kamu tidak memberikan persembahan, kamu tidak memberikan perpuluhan, kamu tidak beribadah, kamu tidak berdoa, kamu tidak baca Alkitab, kamu tidak LD, maka kamu tidak akan diselamatkan. Amin. Dunia kita mengajarkan itu kan, nasihat, itu baik, bagus. Tetapi Injil bukan tentang nasihat baik, tetapi kabar baik. Tentang apa? Apa yang Allah lakukan bagi kita, yaitu Kristus mati bagi kita. Bukan apa yang saya lakukan, tetapi apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Itu adalah Injil. Makanya Injil itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama dunia. John Simmons dia mengatakan seperti ini, agama mengatakan capailah, kamu harus mencapai perbuatan baik, kamu harus jadi orang baik, kamu harus berpikir benar, kamu harus bertindak benar, kamu harus semua benar, berbuat benar dan sebagainya. Capailah itu. Tapi Injil berkata, dapatkan itu, karena Kristus sudah mati bagi kita, dapatkan itu. Agama mengatakan berusahalah, ayo lebih banyak berusaha, harus banyak menyangkal diri, harus banyak bertapa, harus banyak bertarak. Injil mengatakan terimalah penebusan Kristus, tidak usah berusaha. Agama mengatakan cobalah, tetapi Injil berkata percayalah. Dan agama mengatakan lakukan ini, tetapi di atas kayu salib. Apa yang Yesus katakan? Tetelestai, sudah selesai. Apa yang kita lakukan bagi Allah tidak ada gunanya dibandingkan dengan Kristus sudah menggantikan kita. Itu namanya Injil. Injil beda sekali dengan agama-agama dunia, Injil beda sekali dengan konsep dunia pada hari ini. Injil bicara mengenai apa yang Allah lakukan bagi kita. Contoh sederhana, semua orang tahu, semua orang Kristen dan non-Kristen tahu bahwa kita perlu mengasihi, amin.
Apa bedanya orang Kristen dengan orang non-Kristen ketika mengasihi? Saya mengasihi pendeta I. David, kenapa? Kalau versinya orang agama lain di luar Kristen, saya mengasihi karena apa? Saya makhluk sosial, bukan? Di dalam pelajaran yang kita dapatkan di sekolah seperti itu kan. Saya mengasihi, saya mencintai. Kenapa? Saya makhluk sosial, saya harus mengasihi. Tetapi di dalam Injil kita tidak diajar saya mengasihi karena saya dengan pendeta I. David adalah makhluk sosial, bukan. Tapi karena apa? Allah sudah mengasihi kita dahulu. Maka kita baru menyalurkan kasih Allah. Kita bukan sumber kasih, tetapi Allah. Itu bedanya Injil dengan yang bukan Injil. Itu bedanya Injil dengan agama-agama yang tidak berdasarkan Injil Kristus. Injil yang berisi kematian dan kebangkitan Kristus berasal dari Allah, sanggup mengatasi permasalahan terbesar manusia, yaitu dosa, dan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian. Saya meminjam istilah dari pendeta Yakub Trihandoko. Permasalahan terbesar manusia apa sih? Kurang uang, sakit, penyakit, usia tua. Permasalahan terbesar manusia apa? Dosa, bukan? Permasalahan terbesar manusia dosa. Dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Dan ketakutan terbesar manusia yaitu kematian. Makanya tidak heran ketika kita masuk ke dalam sebuah lift di sebuah mall, ada angka yang tidak ada di situ. Angka berapa? Nah, sudah kelihatan kan? Sudah bisa menjawab. Kenapa? Dari 1, 2, 3. Matematika kita semua nggak jalan semua. 1, 2, 3 tiba-tiba 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tiba-tiba 15. Wah, ini jangan-jangan pengembang mallnya ini matematikanya nggak lulus. Bukan, karena apa? Menghindari angka 4 kan. Manusia takut dengan kematian, makanya Kristus sudah mati untuk menyelesaikan permasalahan terbesar manusia yaitu dosa, dan kebangkitannya menyelesaikan ketakutan terbesar manusia yaitu kematian. Kalau kita sudah tahu Injil, maka tugas kita adalah beritakan Injil. Injil diberitakan, Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Craig Blomberg mengatakan bahwa seluruh dunia itu bukan berarti semua orang tanpa terkecuali. Itu tidak mungkin sama sekali. Di dalam teologi reform kita tahu istilah ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih kan. Makanya tidak mungkin Injil diberitakan kepada semua orang, apalagi semua orang meresponi Injil, tidak mungkin. Makanya Craig Blomberg mengatakan diberitakan di seluruh dunia berarti cuman perwakilan, wilayah perwakilan dan kelompok masyarakat di seluruh dunia. Misalnya di Indonesia kita punya 100 orang, maka Injil diberitakan mungkin 50%-nya atau 60%-nya seperti itu. Injil diberitakan, Injil diberitakan seluas mungkin, sebanyak mungkin, tetapi tidak mungkin mencakup seluruh dunia. Injil diberitakan di seluruh dunia. Yesus memang akan datang kedua kali, tapi kedatangannya ditunda bukan karena dia lupa, tetapi dia ingin Injil diberitakan seluas mungkin. Yesus pasti datang. Iya. Kalau kita baca Wahyu 22 ayat yang terakhir, coba dibaca Wahyu 22. Wahyu 22 di mana? Sebelum kejadian, karena ada daftar isi. Wahyu 22 ayatnya yang ke-20 dan 21, di situ dikatakan apa? Yesus datanglah. Datanglah ya Yesus, datanglah segera. Tapi sampai sekarang Yesus sudah datang belum? Kitab Wahyu ditulis tahun berapa sih? Kira-kira tahun 100 kan? Tahun 100 Masehi. Tapi kita hidup tahun 2023. Sudah berapa tahun? Sudah ribuan tahun kan? Yesus datang nggak? Pikunan ini Yesus ini, belum minum ginkgo biloba dia. Gimana? Yesus datang? Iya. Tapi Yesus datang sekarang? Tidak, bukan. Yesus bakal datang, iya, tetapi kedatangan Yesus yang kedua ditunda karena dia pengen Injil diberitakan seluas mungkin. Apakah kita memberitakan Injil hari ini? Tugas kita memberitakan Injil seluas mungkin. Sudah tahu, tetapi bagaimana caranya? Kita sudah sering mendengarkan, kita harus memberitakan Injil, apalagi bulan Agustus barusan ada bulan misi, kita harus memberitakan Injil, banyak jiwa-jiwa, banyak suku-suku terabaikan. Tapi caranya gimana? Kita memberitakan Injil, kita bisa memberitakan Injil kalau kita mengerti apa itu sifat dari Injil. Kita akan melihat 2 poin tentang hal ini. Yang pertama, Injil itu inklusif, maka pemberitaan Injil itu inklusif.
Orang-orang di luar Kristen dan beberapa orang yang di luar Injili itu mengatakan bahwa Injil itu terlalu eksklusif. Orang Kristen itu eksklusif. Apa tuh Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Wah, eksklusif ini. Masa aku agamanya lain loh. Masa aku nggak diselamatkan gitu kan ya. Wah, terlalu fundamentalis ini, terlalu fanatik ini, terlalu eksklusif. Benarkah Injil eksklusif? Isi Injil itu eksklusif tetapi cakupannya itu inklusif. Apa itu inklusif? Inklusif itu melibatkan berbagai jenis orang dan memperlakukan mereka secara adil dan setara. Melibatkan berbagai jenis orang dengan segala keunikannya, itu Injil. Jadi isinya Injil benar eksklusif, hanya Yesus satu-satunya juru selamat, tetapi cakupannya itu inklusif. Kalau kita melihat orang agama lain misalnya, mereka kita lihat tata ibadahnya gimana? Harus bisa menggunakan bahasa tertentu, betul? Harus menggunakan pakaian tertentu, harus pergi ke negara tertentu, harus bisa seperti ini, harus bisa begini. Orang Kristen gimana? Siapa di sini yang diharuskan sama pendeta David harus menggunakan baju tertentu? Nggak ada kan? Laki perempuan ada yang diharuskan pendeta David? Enggak kan? Pendeta David kan orangnya kan enggak begitu gitu ya. Ada yang di sini yang diharuskan harus menggunakan bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Asia Alkitab. Ada? Enggak ada kan? Siapa yang di sini yang diharuskan bahasa Indonesia, harus bahasa Mandarin? Harus, kalau enggak nanti enggak selamat loh kalau enggak bisa bahasa Mandarin. Enggak kan? Coba Bapak Ibu buka Alkitab kita, bahasanya apa? Kalau yang bisa Mandarin, monggo Mandarin. Kalau bisa bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Di sini ada yang Alkitabnya bahasa Ibrani, Yunani. Loh itu bahasa asli Alkitab loh. Kalau nggak ngerti, masuk neraka gitu kan. Kalau yang agama seberang kan. Kalau kita kan nggak ada. Bukankah cakupannya inklusif bukan? Siapapun kita orang Indonesia keturunan Tionghoa bisa nggak jadi Kristen? Bisa. Perlu nggak pakai ornamen-ornamen tertentu, pakai kostum-kostum tertentu, atau harus melafalkan bahasa-bahasa tertentu supaya jadi Kristen? Enggak kan? Ini berarti Injil bersifat inklusif. Siapapun kita, orang Indonesia keturunan Tionghoa, orang Indonesia dari suku Batak, dari suku Jawa, dari suku Manado, dari suku apapun juga, mereka bisa percaya kepada Kristus tanpa harus meninggalkan kebudayaan mereka, bukan? Tentu yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang Indonesia keturunan Chinese boleh Imlek kan enggak? Boleh kan? Kan enggak harus. Semua dihilangkan, semua yang berbau merah-merah semua dihilangkan, semua yang berbau Chinese semua dihilangkan, dipecahkan. Daripada dipecahkan, kasihkan saya saja, itu kan lumayan dijual cuan gitu kan. Jangan semua dipecahkan, semua dirobek, semua itu bukan Kristen sebenarnya. George Martin mengatakan hanya ada satu Injil dan itu sifatnya universal, berlaku untuk semua budaya. Orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Chinese, orang Korea, orang Amerika, semuanya bisa percaya kepada Kristus karena Injil bersifat universal. Kalau mau percaya kepada Kristus, syaratnya apa? Kalau mau dibaptis, syaratnya apa? Harus bisa bahasa Ibrani, Yunani? Enggak kan? Harus menggunakan pakaian tertentu? Enggak kan? Kamu percaya kepada Kristus, ya paling tidak ikut katekisasi, baru dibaptis kan? Tidak ada syarat yang memberatkan kita sebenarnya. Injil diterapkan secara universal. Makanya pemberitaan Injil sebenarnya juga harus inklusif. Kalau bulan misi biasanya targetnya apa? Suku-suku terabaikan bukan? Bener enggak salah, itu enggak salah. Tapi seringkali yang kita lupa apa? Jemaat juga perlu dengar Injil kan? Kita penginjilan keluar kemana-mana gitu ya, ke suku-suku terabaikan, keluar kota, keluar negeri, sampai ke Tiongkok, sampai Korea, sampai Jepang. Tapi lupa jemaat sendiri perlu diinjili. Jemaat perlu diinjili nggak ya? Bapak Ibu sudah paham tentang Injil nggak? Oh sudah Pak, saya dari brojol lahir gitu kan, sudah ibadah di Samudra gitu kan ya. Sebelumnya zamannya pendeta David, wah saya sudah hafal semua pendetanya, semua majelahnya saya sudah hafal di luar kepala. Menjamin? Bapak Ibu sudah dengar Injil? Oh saya sudah Pak, saya sudah ikut stris, ikut pembinaan, ikut PA, ikut apa lagi? GDG gitu kan, doa malam, doa pagi, doa semalam suntuk, doa sampai suntuk, semua sudah saya ikuti. Saya sudah kulaan di gereja ini, gereja ini, gereja ini. Saya sudah ngerti Injil. Yakin?
Kalau kita ngomong pemberitaan Injil, nggak usah muluk-muluk sampai keluar kota, keluar negeri. Jemaat juga perlu diinjili. Kenapa perlu diinjili? Karena banyak jemaat tidak mengerti Injil kan. Mau bukti? Saya nggak perlu sebut nama, seorang tante ya, ini viral di YouTube, seorang tante yang berasal dari gereja yang katanya mengajarkan doktrin. Tante ini tim PI dari gereja itu. Dia menginjili orang, beberapa tahun kemudian dia berpindah menjadi penganut agama lain. Ironis ya? Anggota tim PI loh, dari gereja yang katanya doktrinnya kenceng. Doktrin oke, gereja doktrin oke, bener, enggak salah. Gereja mengajarkan doktrin itu baik. Tetapi apakah jemaat yang kulaan doktrin itu pasti mengerti Injil? Lihat tante tadi kan, tim PI di sebuah gereja yang katanya mengajarkan doktrin, tapi dia berpindah menjadi penganut agama lain. Jemaat perlu Injil nggak? Jangan muluk-muluk bicara mengenai Injil keluar kota, keluar negeri. Kalau jemaat sendiri tidak pernah diberitakan Injil. Mimbar seharusnya memberitakan Injil, bukan hanya sekedar memberitakan firman Tuhan saja, tetapi juga ada Injil di dalamnya. Mengingatkan jemaat, Injil itu sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Yang kedua, Injil itu bicara mengenai transformasi internal. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau ada mantan pecandu narkoba tiba-tiba menjadi orang alim, bisa disebut bertobat enggak? Dia pecandu narkoba nih, dia mantan pembunuh bayaran, tiba-tiba dia sekarang jadi alim, itu bertobat? Apa yang kita mengerti tentang bertobat? Oh, berarti orangnya hidupnya rusak, merosal, hidupnya enggak karu-karuan, kemudian dia sekarang alim. Dia biasanya pergi ke dugem, sekarang perginya apa? Ke gereja, duduk paling depan. Bukan berarti nyindir kobebi ya, bukan ya. Duduk paling depan, pelayanan, bahkan jadi hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Dia bertobat. Benar bertobat? Kalau cuma sekedar pecandu narkoba, mantan pecandu narkoba, bertobat jadi alim, orang ateis bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kita mikirnya orang ateis itu apa? Orang ateis itu jahat, kejam. Enggak, orang ateis baik, ada. Makanya jangan berpikir bertobat itu apa? Hanya eksternal, hanya casingnya tok. Saya pakai jas misalnya jelek, kemudian saya itu pergi ke laundry, saya ke laundry jas saya jadi kinclong, itu namanya bertobat. Bukan, itu cuma ganti casing. Bertobat bukan bicara mengenai eksternal. Injil bukan bicara mengenai eksternal. Dari yang jahat jadi baik. Orang ateis, orang yang di luar Kristen juga bisa, enggak usah terlalu bangga. Agama non-Kristen hanya menekankan perubahan eksternal. Lihat sekeliling kita. Wah, dia sekarang berubah loh, bajunya dulu terbuka sekarang tertutup, kemudian terbuka lagi, akhirnya tertutup lagi, semua berubah, kelakuannya juga berubah. Perhatikan yang dilihat oleh dunia kita. Semua eksternal, bukan berarti eksternal salah ya, tetapi yang ditekankan adalah eksternal. Kalau eksternalnya berubah, maka dia bertobat. Tetapi Injil tidak sedang bicara mengenai eksternal. Injil bicara mengenai perubahan internal di dalam hati kita yang berdampak kepada perubahan eksternal. Itu namanya Injil. Dari hati kita mempengaruhi perubahan pikiran kita, akal budi kita, tindakan kita, perkataan kita, dan semua hal. Itu namanya Injil. Di Filemon, contoh praktis dari perubahan internal yang berdampak kepada perubahan eksternal adalah seorang yang bernama Onesimus. Pernah dengar Onesimus? Onesimus itu seorang budak. Budaknya Filemon. Onesimus dulu itu hidupnya enggak karo-karuan, sudah nyolong barangnya si Filemon, itu kan tuannya. Kemudian dia melarikan diri. Perhatikan di sini ya, di ayatnya yang ke-11a. Dahulu memang dia tidak berguna bagi Filemon. Tapi di ayat 10 bicara apa? Paulus bilang si Onesimus itu adalah anakku rohani. Berarti paling tidak Onesimus sudah percaya Kristus kan? Disebut sebagai anak rohaninya Paulus, berarti Onesimus sudah percaya Kristus. Dan lihat perubahannya di ayat yang ke-12, ayat 11b.
tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Kenapa? Kenapa Onesimus dulunya dianggap tidak berguna, sekarang menjadi berguna? Apakah dia baca Alkitab? Apakah dia rajin beribadah, rajin perpuluhan, rajin baca Alkitab? No. Paulus bilang apa? Dia anakku, dia sudah percaya kepada Kristus. Makanya dia bisa berubah dari yang tidak berguna menjadi berguna. Itu namanya Injil. Perubahan internal di dalam hatinya dia, di dalam hatinya Onesimus itu berdampak kepada cara dia bekerja, bukan? Kenapa orang malas bekerja? Kenapa orang jadi gila bekerja? Karena hatinya tidak ada Injil. Kenapa korupsi? Gajinya harus dinaikkan karena kurang itu gajinya. No, kenapa korupsi? Karena hatinya tidak ada Kristus, hatinya tidak ada Injil, maka ada korupsi. Berarti perubahan internal berdampak kepada perubahan eksternal. Kenapa dia bisa begini? Karena hatinya sedang tidak beres. Itu Injil. Makanya kita memberitakan Injil, memberitakan perubahan internal dan tidak terlalu mengurusi hal-hal eksternal. Kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama, ketika kita melakukan segala sesuatu, pikirkan hal ini. Bukan harus berbuat sesuatu, tetapi berbuat karena sesuatu. Apa bedanya? Kenapa saya harus menolong orang lain? Saya harus, kalau enggak nanti aku enggak dapat pahala. Aku dapatnya cuma paha ayam, kan enggak enak kan? Enakan pahala. Di surga dapatnya luar biasa di surga. Saya harus berbuat baik, harus. Itu agama. Kekristenan Injil tidak sedang bicara harus berbuat sesuatu supaya dapat sesuatu, tetapi kita berbuat karena sesuatu. Karena Kristus sudah mati, maka saya bisa berbuat. Itu namanya Injil. Kacamata memandang segala sesuatu adalah Injil berpusat kepada hal internal. Berarti kita menjadikan Injil sebagai cara pandang kita, perspektif kita melihat segala sesuatu. Kita melihat uang misalnya, dari kacamata apa? Kita melihat uang dari kacamata apa? Dari kacamata tradisi kita, kebudayaan kita yang sebagian besar Chinese gitu kan ya. Ataukah kita melihat uang dari kacamata Injil? Kita melihat uang dari kacamata gereja kita, dari fundamentalis yang agak alergi dengan uang, ataukah kita melihat uang dari kacamata Injil? Injil bukan hanya sekedar Yesus mati dan bangkit, tapi dia menjadi perspektif kita melihat segala sesuatu dari kacamata Injil. Bagaimana caranya hidup kita menggunakan kacamata Injil? John Piper mengatakan Allah memerintahkan kita untuk membiarkan dia bekerja untuk kita sebelum memerintahkan kita bekerja untuk dia. Menarik ya? Allah memerintahkan kita untuk membiarkan dia yang bekerja untuk kita dahulu, maka kita baru bisa bekerja bagi dia. Dunia kita kan kerjanya kebalik kan? Saya bekerja, ayo bekerja buat Tuhan, bekerja melayani supaya diperkenan Tuhan. Tapi Injil bicara apa? Allah kerja dulu, baru kita bisa bekerja bagi dia. Kalau Allah tidak bekerja bagi kita tidak bisa bekerja bagi dia. Bagaimana caranya? Segala sesuatu itu kita bisa tafsirkan macam-macam ya. Bekerja, keluarga, relasi, apapun juga itu segala sesuatu. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, maka kita harusnya ngapain dengan segala sesuatu itu? Bekerja contohnya. Manusia diciptakan Tuhan seharusnya apa? Menggunakan pekerjaan untuk memuliakan Allah, bukan? Loh ya diciptakan Tuhan kok. Berrelasi juga sama, keluarga juga sama. Allah menciptakan kita berrelasi, berkeluarga untuk memuliakan Allah. Tapi kita bisa enggak? Kita bisa bekerja untuk Tuhan enggak? Bisa, kalau ingat, gitu kan? Kalau enggak lupa, kalau habis dikotbahi Pak David minggunya, Seninnya maju tak gentar gitu ya, bekerja untuk Tuhan, yes. Begitu sudah Kamis, Jumat, ya sudahlah, yes, lupakanlah itu ya. Nanti biarkan urusannya Pak David lagi untuk menceramahi lagi gitu ya. Jujur siapapun kita bisa enggak bekerja untuk Tuhan? Enggak bisa. Itu dosa yang masuk ke dalam diri kita. Kita nggak bisa bekerja dengan baik, kita nggak bisa membina relasi dengan baik, kita nggak bisa membina keluarga dengan baik karena dosa. Dosa itu apa? Masalah hati loh.
Dosa bukan apa yang saya katakan, dosa bukan hanya sekedar apa yang saya lakukan, tapi dosa adalah masalah hati. Kalau hati kita sedang tidak ada beres, maka kita melakukan segala sesuatu tidak mungkin untuk Tuhan. Berhala di dalam hati kita, itu yang menjadi permasalahannya. Makanya apa yang dilakukan oleh Allah? Dia mengutus Kristus untuk menghancurkan dosa, menebus dosa kita. Sehingga kita bisa punya kacamata Injil. Allah melihat segala sesuatu. Dan kita bisa mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau tidak ada Injil, kita tidak akan bisa. Bagaimana caranya? Tanpa Injil kita tidak bisa bekerja untuk Allah. Tanpa Injil kita tidak bisa berelasi untuk Allah. Tanpa Injil kita tidak bisa ngapa-ngapain untuk Allah. Kita gatot, gagal total karena dosa. Dosa itu jangan dimengerti enteng ya Bapak Ibu ya. Dosa dimengerti apa? Kalau kita nginjili orang-orang gitu ya, nginjili yang umur 70 tahun gitu ya, kita memberitakan Injil. Yesus mati bagi om loh ya, Yesus mati menebus dosa bagi om ya. Kira-kira reaksi omnya gimana? Hah? Apa? Saya berdosa dari kecil sampai sekarang gede. Saya tidak pernah minum minuman keras. Saya tidak pernah ngomong kotor, saya tidak pernah ngomong kasar, saya tidak pernah nyontek, saya nggak pernah menipu orang, saya nggak pernah berbohong. Berarti saya tidak pernah berdosa. Amin. Kita kan mengerti dosa kan hanya sebagai itu kan. Makanya kalau kita melihat solusi dosa seperti apa? Bagaimana dosa diatasi? Gampang lah, Tuhan itu dikasih amplop gitu loh, 10 juta, langsung Tuhan itu diem, dosaku langsung habis. Tidak berdosa lagi, gara-gara apa? Saya itu sudah ngejak Tuhan, sudah ngasih duit sama Tuhan. Wes, diem mau Tuhan, kamu tidak usah ngurusi aku. Dosa dimengerti secara remeh. Makanya kita tidak memahami Injil itu seberapa dahsyatnya. Karena kita tidak memahami dosa seberapa dahsyat. Kalau Kristus tidak mati, kita tetap berada di dalam dosa. Dan kita tetap pusatnya kepada diri kita. Yang kedua, yang terakhir, poin yang kita suka, yaitu yang kedua, yang terakhir, tips memberitakan Injil. Berhenti banyak komentar hal-hal eksternal. Berapa banyak dari kita yang memberitakan Injil lupa esensi Injil, yaitu tentang internal. Kita lebih banyak mengomentari hal-hal eksternal. Apa bedanya menegur dan mengomentari? Ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, kita boleh gak menegur? Boleh. Ya, tapi ya jangan kenemenan gitu kan, menegur kemudian langsung dihantam gitu sampai dia tidak mau terima Tuhan Yesus, ya jangan. Kita menegur boleh, tapi beda dengan mengomentari. Apa bedanya? Menegur berarti di dalam pemberitaan Injil kita menegur dosa, menyadarkan dia bahwa dia berdosa dan perlu Yesus, dia perlu Injil, itu namanya menegur. Tetapi mengomentari itu apa? Masa nggak tahu Bapak Ibu? Mengomentari apa? Ayo yang sering-sering komentar. Mengomentari itu apa? Apa bedanya menegur mengomentari? Mengomentari itu apa? Biasanya berkaitan dengan hal-hal yang eksternal bukan? Anggap ya. Tiba-tiba pada waktu ibadah, seorang anak muda, dia belum percaya kepada Kristus. Dia masuk gereja, dia pakai jeans bolong-bolong karena kurang bahan. Pakai tindian, pakai anting-anting, tindian tahu ya? Bahasa Yunaninya giwang gitu loh. Pakai anting-anting gitu kan. Terus kemudian rambutnya mejiku hibiniu gitu kan. Terus bajunya ndak karu-karuan. Reaksi Bapak Ibu gimana? Kita nggak usah ngomongin penginjilan lah. Jujur ya, kita nggak usah ngomongin misi, kita nggak usah ngomongin tentang penginjilan. Kalau dalam hal seperti itu, kita sudah mengomentari. Bener nggak? Langsung kita salami dia itu kan, dilihat dari atas bawah. Ini mungkin genapa ora yo, nang gereja kok kayak gini yo, bajunya itu kok kayak gini loh, enggak boleh harusnya begini. Komentar enggak? Tapi kita tidak pernah memahami orang yang baru masuk dari luar, masuk ke dalam, dia belum percaya. Kita enggak ada hati misi kok. Bener enggak sih? Kita ngomongin misi, tapi kita tidak punya hati misi, kita adanya hati komentar. Hamba Tuhan pakai celana pendek ke mall, wah diliatin dari atas bawah, ini hamba Tuhan kena kesambet apa gitu. Kenapa hamba Tuhan ke mall pakai celana pendek, berdosa tak?
Apakah hamba Tuhan kalau ke mall itu harus seperti ini? Ini mau ke mall atau mau khotbah? Kita kan banyak komentar kan? Kita belum punya hati misi, kita masih punya hati yang suka komentar. Makanya pemberitaan Injil itu bicara mengenai hal internal, bukan suka komentar hal-hal yang eksternal. Kalau kita terlalu mengomentari hal-hal eksternal, orang tidak akan percaya Kristus. Orang tidak akan percaya Kristus. Orang akan datang ke gereja, menghina gereja, dan tidak mau selama-lamanya masuk ke gedung gereja. Percaya saya sudah mendapatkan beberapa orang di antaranya. Apakah kita terlalu banyak komentar? Ataukah kita memberitakan Injil? Saya tidak mengatakan ke gereja bajunya copang-camping boleh loh ya. Saya mengatakan orang tadi belum percaya kepada Kristus, dia kan tidak tahu caranya berpakaian kan. Dia masuk, kalau kita dari awal sudah ngocehi mereka, ngomentari mereka, gimana kita memberitakan Injil kepada mereka? Ajari mereka dong. Bukan banyak komentar, bukan banyak ngomong, tapi beritakan Injil kepada mereka. Apakah hati kita sudah disentuh oleh Injil atau belum? Apakah hati kita sudah benar-benar dibakar oleh Injil atau belum? Jangan-jangan hati kita dibakar oleh banyak komentar. Akhir tahun ini menjadi refleksi buat kita. Siapa yang menjadi pusat hidup kita hari ini? Kristuskah? Atau diri kita? Biarlah akhir tahun ini menjadi satu momen kita memperingati, kita merenungkan seberapa Kristus itu berdampak kepada kita. Dan terakhir, salah satu tanda kedatangan Kristus yang kedua adalah Injil diberitakan kepada banyak orang. Oleh karena itu, beritakanlah Injil dengan pemahaman tentang Injil yang benar, yang berpusat kepada kematian dan kebangkitan Kristus dan mengubah hati dan seluruh hidup kita. Akhir tahun menjadi momen di mana kita disegarkan kembali, diingatkan kembali tentang Injil, dan kita dibakar untuk memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Minta kesediaan Pendeta I. David untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Biarlah Engkau sekali lagi yang mengoreksi akan hidup kami ya Tuhan. Apakah kami boleh dan telah mengerti akan makna Injil yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ketika itu menegur akan setiap kami. Biarlah Engkau juga menolong kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini adalah hari yang terakhir di tahun 2023. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh sekali lagi menguatkan kami, mengubah hidup kami, bahkan memperbaharui hidup kami. Secara khusus ketika kami nantinya menyongsong tahun yang baru, kami boleh dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, kami menyongsong tahun baru. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa ada tugas yang tidak boleh kami lupakan di dalam kehidupan ini, yaitu kami terus memberitakan Injil kepada banyak orang. Sebelum kami memberitakan Injil kepada banyak orang, biarlah Injil itu boleh ada di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, pakailah beliau di dalam segala apapun yang dilakukan untuk terus memuliakan nama Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan sendiri. Berkati keluarganya, berkati segala sesuatunya yang dilakukannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.